Ya, masih ada notch alias poni yang mana sudah ditinggalkan di iPhone terbaru. Tapi ini mungkin sisaan kali dari iPhone berapa? 12, 13, 14 ya. Yuhu! Pesanan sudah datang. Yes, ada apa aja? Pertama, ya pasti ya. Kedua, dan yang ketiga, nggak lupa ya. Yes, so what's up guys and welcome back to Best-in-Tech YouTube channel. Saya Malvin dan yes, kita bakal unboxing iPhone 16 series lengkap ya. Ada 16 Plus ya, ada 16 Pro Max dan ada 16e. Ya bisa dibilang lengkap karena udah ada yang reguler, udah ada yang Pro dan udah ada yang terbaru ya, yang versi E. E-nya buat apa? Boleh kalian komen di bawah. Kalau gue sih bilangnya ini mungkin ekonomis ya, karena di ekonomi sekarang ini yang lagi tidak menentu. Jadi ya kita bakal coba unboxing satu-satu ya. Ya sudah sangat lama gue menunggu momen ini ya, karena gue juga memang belum bahas sampai ke HP-nya. So stay tune untuk konten iPhone karena banyak banget yang bakal kita bahas. So langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita unboxing iPhone barunya, buat kalian yang udah beli iPhone 16 series, ini ada aksesoris rekomendasi Best-in-Tech dari Rapatech. Ya, pertama ada powerbank Origin On. Bisa dibilang ini powerbank MagSafe tertipis yang pernah gua coba. Ada dua jenis kapasitas, 5.000 dan 10.000. Yang 5.000 ini super slim dan ringan banget, jadi tetap enak buat dibawa-bawa. Bisa ngecas up to 80% dari low battery. Dan buat ngecas powerbanknya juga cepet banget, cukup 1 jam aja karena udah bisa input-output sampai 20 watt. Nah, kalau kalian butuh yang lebih gede, ada kapasitas 10.000 mAh yang ketebalannya cuma 1,3 cm aja dengan build quality yang premium pakai bahan metal. Dan yang paling gue suka sih sebenarnya warnanya nih, karena ini pas banget sama Desert Titaniumnya iPhone 16 Pro dan juga Pro Max. Plus dia juga sebenarnya ada warna lainnya ya. Next, ada case buat iPhone 16 series dari Rapatech yang udah kompatibel dengan kamera kontrol plus sepaket juga sama tempered glass-nya. Mantap. Case-nya pakai material silikon keras gitu yang udah ngasih perlindungan menyeluruh. Magnet MagSafe-nya juga kuat dan kerennya ya tadi kamera kontrol cover-nya ini yang responsif kayak pakai tombol aslinya, sekaligus dia ngelindungin juga ya. Nah, kalau kalian susah pakai tempered glass sendiri, gue rekomen pakai tempered glass-nya Instant Fit dari Rapatech ini. Ini pakainya super mudah, tinggal ditempel aja, tarik tab plastiknya, dan beres. Sesuai namanya yang instan banget. Kualitas tempered glass-nya juga oke banget. Ada oleophobic coating yang bikin air itu nggak nempel, plus smooth juga buat jari. Frame-nya bisa dipakai ulang, tinggal beli aja yang isi 2, karena cuma nambah sedikit dari yang harga satuannya. Terakhir yang paling wajib karena udah nggak ada di boxnya yaitu charger. Yang ini dari Rapatech namanya Power Minigun 30 Watt. Sesuai banget sama spek iPhone 16 series yang bisa ngisi 50% nggak nyampe 30 menit. Bentuknya kecil banget tapi dengan cooling teknologi yang bikin tetap adem chargernya. Plus dapat kabel braided juga yang warnanya senada kayak natural titaniumnya Apple. Nah, kalian bisa cek link lengkapnya di kolom deskripsi di bawah buat aksesoris iPhone 16 dari Rapatech. Oke, jadi ini dia untuk iPhone 16 series yang finally resmi di Indonesia. Dan ngomongin resmi, gue pengen harganya dulu aja ya kita jelasin biar clear. Pertama, kita mulai dari yang paling terjangkau ya, 16 ekonomi. Kita mulai dari yang varian 128GB itu di startingnya 12.499 juta, 256GB itu 14.99 juta, dan yang 512GB di 18.999 juta. Jadi peningkatannya cukup jauh, dan varian yang gue punya ya pastinya yang paling terjangkau di 12.499, dan ini ada warna hitam dan putih. Oke, lanjut di iPhone 16 regular dan plus itu ya, ada harganya di sini kalian bisa lihat aja. Cuma kalau gua pengen bagi sendiri, kenapa gua pilih yang plus? Karena perbedaan harganya bisa dibilang lumayan tidak gitu beda ya. Jadi yang 128 ke 256 ke 512 dari yang regular dan plus itu sama, bedanya di 2 juta rupiah harga resminya. Sedangkan yang Pro, nah ini yang sebenarnya bikin gua agak-agak galau karena perbedaannya beda-beda setiap segmentasi harga ya. Nah, untuk varian yang 16 Pro sendiri itu startingnya di 18.499, yang mana varian Pro Max itu nggak ada 128 ya. Pro Max-nya sama kayak 15 Pro Max itu adanya di 256, yang mana startingnya di 22.499 juta. Nah, perbandingan harganya kalau kalian bisa lihat sekarang itu ya, untuk yang 256GB bedanya sebenarnya cuma 1 juta rupiah. Jadi cuma nambah dikit kalian bisa dapat Pro Max sebenarnya dari seri yang Pro. Sedangkan 512GB bedanya 1,5 juta, 1 TB bedanya 2,5 juta rupiah. Jadi kayak semakin beda storage semakin naik. Dimana yang 16 plus atau 16 reguler itu bedanya sama semuanya. Di segala lini memori 2 juta rupiah aja.
Oke, jadi ini dia iPhone 16e ya, boxnya semua tahun ini warnanya putih dan ya seperti yang gue bilang bahasa Indonesia karena ini resmi Indonesia ya, ada service center segala macam, kartu garansinya juga. Dan untuk yang gue pilih warna black 128 GB ya, yang varian base-nya. Jadi kemarin memang sempat lihat yang warna putihnya, tapi gue pikir lebih aman kayaknya warna black aja. Dan untuk yang model Indonesia, ini kodenya adalah MD1Q4PAA. Jadi PAA ya. PA. iBox ya berarti ya kalau PAA ya. Yes, jadi ini dia untuk iPhone 16e yang warna hitam ya. Compact sekali. Jarang udah gue pegang HP compact, cuma ya ini menarik sih. There you go. Untuk dalam boxnya seperti biasa ada kabel dan ada SIM ejector, nggak ada charger dan sisanya cuma si manualnya aja. Dan bahasa Indonesia ya guys ya. Sebelum menggunakan iPhone, coba nonton dulu channel Besindo Tech. Oh ya, by the way ini kabelnya yang kabel tipe braided ya. Jadi yang udah bahan kain. Gak tau yang varian sebelumnya yang 15-14 itu udah braided belum sih? Kita hidupin dan there you go ya, yang warna black semua finishingnya ini mirip semua ya kayak iPhone 15 sebelumnya yang mana dia pakai infused glass, jadi matte di bagian belakangnya dan finishnya smooth banget ya, mana kameranya juga ada satu doang, yang mana ini kameranya sama dengan seri-seri yang lain, cuma memang dia tidak punya kamera kedua, jadi cuma satu angle aja, nggak ada kamera ultrawide kayak di varian yang 16 regular yang mana kita bakal cek next. Nah sekarang udah hidup dan kalian bisa lihat ya penampilan depannya. Ya, masih ada notch alias poni yang mana sudah ditinggalkan di iPhone terbaru. Tapi ini mungkin ya sisaan kali dari iPhone berapa? 12, 13, 14 ya. Yang mana kalau gua cek specs-nya juga ya ini kurang lebih sama sih sebenarnya panel depannya. Oke, untuk iPhone 16 ini specs utama chipsetnya menggunakan Apple A18 yang mana menggunakan fabrikasi 3 nanometer. Cuma yang menarik di sini adalah GPU-nya. Yang mana GPU-nya ini menggunakan 4 core graphics yang mana agak berbeda sama A18 yang dipakai di iPhone 16 regular plus dan juga iPhone 16 Pro Max. Storage 128, 256, 12 GB dengan RAM 8 GB kalau kita cek ya. Nah, layarnya 6,1 inci Super Retina XDR OLED, udah kompatibel HDR10 dan 460 ppi. Layar resolusinya Full HD+, dengan tingkat keterangan yang menarik ini adalah untuk standarnya 800 nits dengan peak 1200 nits. Nah, kalau dicek, ini kurang lebih sama dengan spek yang ada di iPhone 12, 13, dan juga 14. Jadi, gue bisa bilang ini panelnya sama. Sama dengan proteksinya juga ceramic shield glass yang mana generasinya juga sedikit berbeda dengan yang ada di iPhone 16 regular plus dan juga Pro Max. Kameranya cuma satu di belakang 48 megapiksel dengan OIS yang mana f-nya 1,6 dengan focal length di 26 mm. Untuk selfie-nya sendiri dia 12 megapiksel yang mana di f1,9 dengan focal length-nya di 23 mm. Nah, baterai yang menarik di sini adalah dari segi angkanya Apple, itu bisa 26 jam video playback ya, atau kalau streaming itu di 21 jam. Yang mana ini tuh hampir setara dengan iPhone 16 Plus yang nanti kita akan coba cek. Nah, untuk charging sendiri sayangnya dia nggak compatible MagSafe, tapi dia compatible dengan Qi2 wireless yang mana bisa 15 watt ya. Jadi kalau kalian mau pakai MagSafe kayaknya mesti pakai casing. Nah, untuk wire charging itu di 20 watt yang mana klaimnya Apple itu bisa 50% dalam 30 menit. Gue minta tolong Nata di belakang kamera untuk setup. Unboxing ke yang varian berikutnya, iPhone 16 Plus warna ultramarine ya, warna biru, warnanya Besindo Tech gitu kan. Gue kan pakai baju ini lagi yang gue kemarin ketemu Pak Tim Cook gitu kan pertama kali. Seperti yang gue bilang tadi, harganya juga di antara varian-varian itu sebenarnya sama semua, bedanya 2 juta aja. So that's why gue pilih yang plus aja. Sekalian kita coba nanti compare. Gue ada 15 plus kebetulan kan kemarin yang mana warnanya biru juga. Itu nanti kita coba lihat kontennya seperti apa untuk compare. Tapi kalau kalian pengen cek konten-kontennya apa atau kalian mau request, boleh langsung di komen di bawah. Oke, ini untuk variannya kita ambil yang ultramarine 256 GB ya, dan sekali lagi kodenya PAA yang mana itu adalah kode iBox gitu kan. Tada, wih. Wah, gila.
Udah berapa bulan yang lalu ya, gue liat bulan September itu ya. Udah 6 bulan, 7 bulan yang lalu kan, liat pertama kali warna ini tuh kayak keren. Abis birunya tuh kayak biru. Kayak cakep banget warnanya tuh. Ya cuma gue bingung kenapa stiker made in China-nya tuh kayak miring-miring begitu loh. There you go. Oke. Seperti yang kalian tahu di iPhone 16 ya semua mendapatkan tombol baru ya. Gue bilangnya tombol button ya, walaupun Apple bilangnya ini adalah sebuah sensor yaitu kamera kontrol. Kenapa gue bilang tombol? Karena saat mati pun ini bisa dipencet. Karena kan kalau Apple tuh kan dia ada kayak magic trackpad ini yang mana kalau laptopnya mati itu kalian pencet dia nggak klik gitu. Kalau ini tuh kayak gabungan dari beberapa teknologi gitu ya. Jadi kayak ada Touch ID digabung sama sensor apa, tapi dia tetap ada spring, ada pair-nya di dalamnya. Belakangnya bagus banget sih ini gue bilang. Ya ini yang mungkin bikin orang tuh nungguin banget ya. Karena yang seri regular ini loh, iPhone 16 biasa yang memang bikin pengen upgrade gitu ya. Di antara yang seri-seri lain, bahkan yang seri Pro gitu mungkin. Yaudah kita hidupin aja. Boom. Oke, sambil di setup, gue share dulu aja untuk specs dari iPhone 16 Plus ya. Nah, untuk chipnya dia pakai A18, sama dengan iPhone 16i tadi. Cuma perbedaan utamanya dia menggunakan 5 core graphics ya. Jadi GPU-nya itu 5 core, di mana iPhone 16i itu cuma 4 core. Varian storage tadi 128, 256, 512, yang mana kalau dicek ada RAM-nya itu 8 GB. Karena mungkin ada Apple Intelligence tadi ya. Ya 6,7 inci untuk layarnya Super Retina display. Untuk yang standar 6,3 OLED HDR10 dengan 460 ppi, brightness-nya 1000 nits untuk typical dan HDR-nya 1600 nits dengan maksimum di 2000 nits. Untuk proteksi layar dia pakai ceramic shield glass yang mana next gen, sedikit berbeda sama ceramic shield glass yang ada di 16i yang tadi gue bilang sama dengan iPhone 12, 13 dan 14. Kamera dia ada 48 megapiksel sensor, shift OIS f1.6 yang mana focal length-nya di 26 mm, ada kamera ultrawide 12 megapiksel f2.2 dengan focal length-nya di 13 mm. Untuk selfie dia 12 megapiksel f1.9 di 23 mm. Nah, untuk warna sendiri, dia total ada 5 warna. Jadi warna hitam, putih, black and white. Kemudian ada warna pink, yang mana gue juga penasaran banget, mana cocok banget buat cewek-cewek. Ada warna teal yang agak kehijauan, dan ini dia terakhir warna ultramarine yang kita pegang sekarang. Nah, untuk baterainya sendiri, klaimnya Apple untuk pemutaran video ini bisa sampai 27 jam. Ya, ini varian yang plus. Dimana kalau kita compare sama 16e tadi, yaitu bisa 26 jam. Jadi untuk varian iPhone 16e itu baterainya bisa dibilang gede, setara hampir sama varian 16 Plus, yang mana ukurannya jauh lebih besar gitu ya. Makanya menarik untuk kita nanti coba. Nah, untuk chargingnya sendiri, dia bisa 25 watt wired dan juga bisa 15 watt wireless, yang mana bisa ngecas 50% dalam 30 menit. Oke, udah hidup. Kita setup dulu aja seperti biasa dan kita akan lanjut ke versi yang Pro Max. Oke, last but not least yang gua udah tunggu-tunggu buat gua upgrade. Yes, dari iPhone gua. Sebenarnya menurut gua yang utama dan terutama kalau kalian pakai iPhone 15 Pro Max, ya kayak gua sekarang, gua tidak 100% menganjurkan untuk upgrade karena memang perbedaannya tipis. Tapi mungkin buat kalian yang pakai 14, yang pakai 13 Pro terutama ya, ini bakal jadi upgrade yang menurut gua banyak banget kerasa signifikannya. Ya, seperti biasa gue selalu penasaran dengan warna-warna antik dari iPhone terbaru. Jadi yang kita pilih adalah ya Desert Titanium dari iPhone 16 Pro Max, yang mana itu warna barunya. Dan ya kalau kalian bisa cek, gua sekarang juga upgradein storage-nya ke 512 GB karena sebelumnya gue tuh pakai 256 di versi yang 15 Pro Max ini, dan kadang emang lumayan pas-pasan buat gua yang pro user. Dan inilah dia, tada, iPhone 16 Pro Max Desert Titanium. Yang mana warnanya mengingatkan kalian sama apa nih? Rose gold nggak sih? Ya. Look at that. Cuma memang ya ini sekarang dia finish belakangnya tuh kayak matte. Dan frame-nya pun juga karena titanium ini juga jadi matte tuh. Kalau kena lampu kuning tuh pantulannya kayak emas-emas gitu ya. Gue jadi inget kemarin kan gue sempat ke padang pasir ya. Yang mana waktu dilihat emang warnanya kayak nge-resemble banget sih, nge-resemble kayak padang pasir itu sendiri gitu ya. Dari frame-nya, dari bagian belakangnya. Jadi ya menurut gue memang sesuai kalau Apple ngasih nama ini dessert atau ya itulah, bukan makanan penutup ya, tapi
itu padang pasir desertnya. Ya jadi jangan salah kaprah. Frame dari titaniumnya yang finishnya matte. So far gue juga, kita coba compare aja nanti ya sama si 15 Pro Max gue. Memang perbedaannya tidak terlalu signifikan dari segi body, cuma memang perbedaannya ada di sini, di kamera kontrolnya. Langsung aja kita sambil setup, gue share specs dulu dari iPhone 16 Pro ataupun Pro Max. Untuk chipset, dia menggunakan Apple A18 Pro. Jadi ada embel-embel Pro ya, yang mana perbedaan utama ada di bagian GPU-nya yang totalnya ada 6 core graphics. Nah ini menarik, katanya dia bisa main game yang AAA, yang namanya udah diporting ke iOS. Dan untuk storage-nya, ya untuk starting tadi gue sudah bilang yang Pro biasa 128, untuk yang Pro Max itu 256 sampai 1 TB. RAM-nya ada di 8 GB katanya, karena tadi ada Apple Intelligence. Dan untuk specs layar, untuk yang varian Pro Max ini 6,9 inci. Jadi emang gede banget dibandingin Pro yang 6,3, yang mana itu juga ada peningkatan dari sebelumnya ya, karena bezelnya sekarang jadi lebih tipis lagi, hampir benar-benar ujung ke ujung. Dan juga menggunakan ceramic shield glass yang udah next generation, yang mana dia lebih kuat, dan gue sendiri udah sempet coba. Kebetulan istri gue pakai iPhone 16 Pro dan sempet jatuh, sempet gue share juga, tempered glassnya sempet hampir pecah, tapi ternyata layar dalamnya aman, padahal itu bener-bener di ujung banget. Untuk bagian kamera, dia menggunakan 48 megapiksel sensor shift OIS dengan periskopnya 12 megapiksel di 5x, dan ultrawide juga 48 megapiksel itu di 13 mm. Yang mana sekarang untuk varian 15 Pro dan Pro Max itu sami mawon, sama aja, sama persis. Selfie di 12 megapiksel. Untuk baterai sendiri, kalau dicek di websitenya Apple, ini bisa 33 jam video playback, yang mana ini paling gede di antara iPhone 16 series lain. That's why gue pilih yang Pro Max, karena gue juga tadi butuh baterai yang gede. Nah, untuk chargingnya sendiri itu bisa 25 watt untuk wireless MagSafe yang baru ya. Dan untuk kabelnya sendiri itu klaimnya 50% dalam 30 menit seperti biasa. Mungkin iPhone itu sekitar 30-35 watt. Nah, kalau kita cek sendiri, ini untuk perbandingan dari baterainya ya. Jadi kalian bisa lihat yang menarik sebenarnya di iPhone 16i, yang mana itu bisa sampai 26 jam video playback di ukuran yang compact. Nah, semua iPhone 16 series itu di-ship menggunakan iOS 18, yang mana udah kita lumayan sering bahas juga. Jadi, ya silahkan kalian testing sendiri, tapi kalau kalian ada pertanyaan, silahkan di komen di bawah. Oke, jadi kita udah unboxing ketiga iPhone 16 series-nya. Nah, sekarang gue pengen coba compare sama generasi sebelumnya yang kebetulan kita juga punya. Kita ada iPhone 15 Plus dan iPhone 15 Pro Max. Let's go. Yang 16, ya masa compare ke SE gitu ya? Oke, ini dia untuk tampilan iPhone 15 Plus dan 16 Plus, yang mana ya perbedaan warna birunya lumayan jauh ya. Ini by the way iPhone yang gue pakai untuk selfie sama Pak Tim Cook, jadi iPhone bersejarah. Ya di bagian samping frame-nya juga, nah frame-nya ini masih kurang lebih sama sih, bahannya memang aluminium. Warnanya aja yang mana ultramarine nih, strong banget ya warna birunya. Ditambah ya elemen ini, si kamera kontrol. Yang kalau kita sandingin sebelahan ya secara material sama, secara finish pun juga sama, dan gue suka banget finishnya si iPhone 15 Plus ini yang super smooth, dan kalau dipegang tangan tuh sebenarnya secara bobot gue berasa iPhone 16 Plus tuh lebih ringan loh. Ya ini menarik sih untuk nanti kita coba lebih lanjut. Nah sisanya kurang lebih sama di bagian bawah ya. Untuk port USB-nya udah sama-sama USB-C, walaupun memang USB-C-nya di iPhone 16 dan 15 ini sama, masih USB 2.0, jadi speednya rada-rada pelan ya. Oke, untuk bagian atas juga kurang lebih sama. Samping, nah ini juga ada perbedaan utama, yaitu di bagian action button, yang mana sekarang di iPhone 16 Plus udah pakai action button yang mana bisa diprogram, yang gue pernah share juga untuk tutorialnya ya, gimana bisa bikin action buttonnya bisa multifungsi, nggak cuma satu fungsi yang didesain Apple sebelumnya, yaitu menggunakan si Apple Shortcuts. Oke, untuk tampilan depan, ya ini untuk layar utamanya ya, dari keduanya masih kurang lebih sama sih. Kalau gua cek specs to specs juga masih sama, cuma udah sama-sama punya Dynamic Island, yang mana kepake banget terus sekarang dengan aplikasi-aplikasi yang update-update, misalnya kayak Grab gitu, kita bisa nungguin makanan, dan ya beberapa yang lain-lain untuk kalian cek skor gitu-gitu juga bisa, kayak pakai Foodmob itu kalau kalian follow atau tim tertentu, dia bisa nampilin live score-nya di Dynamic Island-nya.
cukup unik sih. Dan yang paling penting pastinya upgrade chipset sih dari iPhone 15 ke iPhone 16. Yang mana iPhone 16 tadi pakai A18, di mana iPhone 15 ini masih A16. Ya, jadi 2 generasi di belakangnya ya. Jadi memang peningkatan performance-nya bakalan menarik banget dilihat. Cuma balik lagi menurut gua pasti yang lebih berasa adalah kalau kalian masih pakai iPhone yang generasi sebelum dari iPhone 15 kayak iPhone 14, iPhone 13, naikin ke iPhone 16 pasti jauh peningkatannya. Cuma berapa kita akan tes lebih lanjut di konten berikutnya. So, stay tune. Dan terakhir kita coba adu si Pro dan Pro. Pro Max dan Pro Max, iPhone 15 Pro Max Blue Titanium di tangan gua sekarang, dan ini yang Desert Titanium terbaru. Yang mana sekarang memang warna Blue Titanium ini udah tidak dijual lagi ya. Jadi bisa dibilang langka, dan so far sih gue udah pakai ini setahun lebih, aman banget ya. Gue bahkan pakai case yang modelannya terbuka pun ini frame titaniumnya masih super duper awet ya, nggak ada dempul yang kayak gimana. Ada bekas pemakaian ya di bagian tombol-tombol, terutama nih kalau kalian lihat ya udah agak kayak berubah tipis-tipis warnanya, mungkin karena tombolnya memang nggak pakai bahan titanium yang sama. Coba dari segi frame, garis besar semuanya oke ya. Ada bekas-bekas pemakaian aja, cuma nggak ada yang sampai parah gimana. Dan yang gue demen juga karena ya ini, warnanya sama dengan warna MacBook Air M2 yang sudah mulai jadul ini. Dan ada dempulan ini. Ya sudah. Oke, jadi itu dia guys untuk iPhone 15 Pro Max. Secara perbedaan sebenarnya ya balik lagi tidak terlalu banyak. Perbedaan utama memang ada di tombol kamera kontrol ini aja, dan juga di bagian kamera yang mana sekarang lensa ultrawide-nya itu 48 megapiksel dibanding sebelumnya yang 12 megapiksel aja. Jadi kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Oh ya, satu lagi juga pastinya si mikrofonnya, karena dia menggunakan studio microphone katanya, jadi kualitas audionya lebih bagus. Itu yang sebenarnya menurut gue menarik sebagai kreator ya, karena gue butuh kualitas audio yang bagus, karena iPhone sendiri memang dari segi video juga udah bagus. Dan ya, itu yang nanti kita coba lihat ke depan ya, kita akan testing lebih lanjut pastinya. Cuma yang gue paling menarik terutama ya si iPhone 16i ini yang kita akan tes lebih lanjut lagi nanti. So yes guys, itu tadi buat unboxing dari iPhone 16 series yang finally resmi di Indonesia. Sekalian gue juga compare sama beberapa generasi sebelumnya. Semoga videonya bermanfaat dan stay tune. Gue juga akan bikin beberapa video-video menarik, tapi mungkin ada beberapa aksesoris juga gue udah sempat share. iPhone 16 aksesoris gue juga sempat share. Gue taruh aja linknya di atas, nanti cuma juga ada link di bawah kalau kalian pengen cek mungkin aksesoris yang menarik buat iPhone kalian. Kalau kalian pengen tunggu reviewnya, make sure di subscribe ke Best Indotech, karena kita akan bikin ya satu persatu ya. Gue pengen tes dulu, mungkin dari Pro Max gue akan coba upgrade, terus gue coba 16i dan 16 Plus mungkin nanti akan di testing juga ke tim yang juga pengen nyobain iPhone 16 pastinya gitu kan. So, ya itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau kalian juga suka bisa dikasih tombol jempol, dan gue pengen tahu kalian yang upgrade mungkin bisa di-share pengalamannya kenapa kalian upgrade, dan kalau kalian masih bingung pengen upgrade, ada pertanyaan bisa juga ditulis di kolom comment section di bawah. Itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching, I'll see you guys on the next video. Ciao. Akhirnya lega gitu kan setelah menunggu sekian lama.